min alamatil ikhlasi, sebahagian daripada tanda-tanda ikhlas itu diambilkan daripada perkataan Zinun al-Misri rahimahullah. Qala, beliau berkata, salasatun min alamatil ikhlasi, ada 3 perkara bahagian daripada tanda-tanda ikhlas. Apabila 3 perkara ini ada pada diri seseorang ketika melakukan amal kebajikan, maka orang itu adalah orang yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Yang pertama, tanda orang yang melakukan kebaikan dengan ikhlas, istiwaul madhi wadh-dhammi minal ammah, samalah pujian dan celaan daripada umum manusia. Dipuji atau dicela tetap tidak ada pengaruhnya. Dicela tetap beliau melakukan, dipuji pun tidak merasa terpuji. Itu tanda yang pertama. Tapi sebaliknya, ketika dipuji beliau mau dan terus melakukan amal kebajikan. Ketika dicela beliau tinggalkan amal kebajikan tersebut. Itu tanda tidak ikhlas. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil a'mali fil a'mali, melupakan melihat amalan pada segala amalan. Ketika dia melakukan amal kebajikan, dia lupakan. Berbeda sebaliknya dengan amal keburukan, selalu dia ingat, sehingga dia bersegera taubat daripada amal keburukan. Kaitan dengan amal kebaikan dia lupakan, seolah-olah kebaikan itu belum dia lakukan. Hana tingan menyegi ingat-ingat kaput bosak semen, kalimang bosak, yang tanda hana ikhlas. Yang ketiga, tanda orang yang ikhlas, waqtida'u sawabil amali fil akhirah, menghendaki pahala amalan semata-mata di akhirat. Ingin mendapatkan imbalan semata-mata di akhirat. Tidak ada sedikit pun tujuan ada imbalannya di dunia. Makanya termasuk pemberian calegnya, pu tujuan akhirat, pu dunia. Tujuan akhirat berarti ikhlas. Tujuan ke dunia berarti tidak ada ikhlas. Wa qala ba'duhum, dan berkatalah sebahagian mereka ulama, al-mukhlisu, orang yang ikhlas, huwallazi, itulah orang yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi, yang selalu menyembunyikan ia akan kebaikannya bandingan sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Itulah tanda orang yang ikhlas. Dia tidak pernah membicarakan kebaikan yang telah dia lakukan kepada orang lain, bahkan dia sembunyikan. Senang bila mana orang lain tidak mengetahuinya, senang bila orang lain tidak membicarakannya. Dan tanda orang ikhlas. Makanya diriwayatkan oleh Hafidh Abu Nuaim daripada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, annaha kanat taqulu, bahwa sungguhnya Aisyah ada, ia itu pernah berkata. Apa kata Aisyah? Man ra'a nafsahu minal mukhlisin kana minal mura'in. Siapa saja yang memandang ia akan dirinya termasuk bahagian orang yang ikhlas, itulah orang yang ria. Karena orang yang menganggap dirinya ikhlas, itulah orang ria. Karena orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan amal kebajikan semata-mata karena Allah. Bukan tinjauan di segi pengakuan. Hana perlu akui kitanya. Pun diakui legop ataupun tak akui oleh pribadi, hana perlu.
Ketika kita menganggap diri kita ikhlas, ketika itulah kita ria. Sama bandingan teku bak wate lagi tanyo tak aku withdraw careng yang ke bak watenya bangai. Tah urang bangai, urang yang anggap draw careng nya urang bangai tu. Tiban sit urang careng adalah urang yang menganggap dirinya bangai. Yang kenya urang careng. Karena getepat bangai wate ka careng, menyemantang bangai hana tepu draw tu bangai. Makanya orang yang bangai ge akui draw bangai ge pegadah bangainya kacarang. Pakan hana lagi yak beut bagi fikir kasib ilmai. Kahek ge beut dari ubud sampai leganyan ka dewasa, bak ge fikir draw kacarang ana lebut. Yang kenya orang bangai. Tapi ketika kita menganggap diri kita ini bodoh akan terus menuntut ilmu. Sehingga kita dapati apa yang kita harapkan berupa ilmu tersebut. Jadilah kita orang yang alim, yang pandai. Dah urang bro, urang yang anggap draw God. Dah urang God yang ke urang yang anggap draw bro. Makanya kata Sayyidina Ali, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di sisi Allah itu orang yang baik. Artinya orang yang selalu beristiqamah dalam kebaikan. Jadilah anda itu orang yang diakui baik oleh Allah. Mengakui mudah, diakui yang sulit. Sama memberi contoh, menyata pegah contoh ke gop yang mangat datang dulu. Tapi anda menjadi contoh yang sulit. Pegah contoh mangat. Nah, maka membuat pengakuan itu mudah. Diakui itu yang sulit. Maka istiqamah. Yang kedua kata Sayyidina Ali, kun indan nafsi syarran nas. Jadilah anda di sisi diri pribadi seburuk-buruk manusia. Artinya anggaplah diri anda itu orang yang rendah, orang yang hina, orang yang buruk, orang yang tidak layak diakui kepada orang yang baik. Sehingga dengan ada pengakuan tersebut terus memperbaiki. Tapi menyata anggap drolong urung mulia, drolong urung God. Yang kebawatannya je kerelah tu. Ya, makanya termasuk gagal program karena menganggap dirinya berhasil. Yang gagal tu. Hana perleh dia aku calek kecil mentang gagal tu. Bagu fikirnya hana perleh dah kampanye apa berat tak usaha. Keluarga long mendup lah sabuh kampungnya. Hana perleh pegah sabuh program. Sedangkan kecil lain yang menganggap calek kecil lain lun halewat apalagi lun urun tamang. Beliau kampanye. Beliau sampaikan programnya, gejak baba majlis ta'lim urinang, gebai jajal jilbab putih sekret apa. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga daripada pihak caleg pertama pasti akan mengatakan kepada keluarganya, "Pu tak pilih keluarga dro, menjilbab bro, hai depu blogger tak pilih je." Ya ne. Maka banyak gagal. Orang yang menganggap dirinya berhasil itu umumnya gagal. Maka orang yang berhasil itulah orang yang menganggap dirinya gagal apabila tidak berusaha. Dalam kehidupan umum tu. Bak fikir yah kaya raya, harta cukup le, alah kupu tak kerja tak preh mati katnya mendak. Ramai tu. Rupanya segala mati ya kabeh harta, menyegenuk cak pulang le Allah Taala harta mudah. Gebi penyakit le boh mendak. Pakai pin bak jantung payah pasang di Singapura, hai TBA yak suat Singapura, leleh miliar sapu. Nah harta 14 miliar kabeh. Beli gaya sapu tak. Tapi ketika anak orang yang orang tuanya tidak memiliki apapun, dia akan terus berusaha karena dia merasa nyo dak beli gaya sapu tak. Sebelum meninggal ayah dia sudah mempunyai harta. Maka banyak orang yang berhasil, orang yang menganggap dirinya itu gagal. Maka terus berusaha. Begitu pula kaitan akhirat. Orang yang menganggap aman bahwa dia sudah pasti menjadi penghuni surga, itulah calon penghuni neraka. Orang yang menganggap dirinya ikhlas, itulah orang yang ria. Sebaliknya, wa man ra'a nafsahu minal mura'in kana minal mukhlisin. Kata Aisyah, siapa saja yang memandang ia akan dirinya daripada orang yang berbuat ria, itulah dia orang yang ikhlas.
Ketika kita masih merasa nyosang ria, menyebut lagi ria, buat lagi nyosang hana sempurna, buat lagi nyosang hanya kebuat, yang ke bawah tenyan yang kaji kebuat. Jadi ketika kita merasa rendah diri kita, ketika itulah Allah mengangkat derajat kita. Ketika kita merasa diri kita mulia, ketika itulah Allah membuat kita menjadi hina. Makanya kata Aisyah, ketika seorang manusia menganggap dirinya ikhlas, ketika itulah dia itu tergolong orang ria. Ketika dia menganggap dirinya orang yang berlaku ria, ketika itulah dia itu sudah termasuk bahagian orang yang ikhlas. Ya, ini kan. Qala Sayyiduna al-Imamu Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan hal tersebut di dalam kitabnya, yaitu kitab Hikam. Apa kata beliau? Adallu dalilin ala kamali aqlir rajul, sangat menunjuki dalil di atas kesempurnaan akal seseorang. Yang pertama, sana'uhu ala aqranihi, memujinya di atas temannya. Menurut Abdullah bin Alawi al-Haddad, tanda di antara orang yang memiliki akal yang sempurna, itulah orang yang pertama senang memuji temannya. Kan tak pekek ngon, tak puja ngon, bereh menyodro ke mantap. Yang tandanya orang akai sempurna, hana gepehina gop. Itanya tak buli biasa ngon. Na limang pe tetap watuh ji mendung. Yang tanda hana sempurna akal. Orang yang sempurna akal, dia akan memuji temannya, akan memberikan semangat kepada temannya. Yang tanda orang sempurna akal. Jadi baik tak perut semangat. Baru mulai nak buka kiyah menyedum-dumkah mekarnya, hana pun ke mekar hek mentang. Kah ke hana jadi mekar je. Baik menang, baik semangat. Wa adallu dalilin ala tawaddu'ihi rida'uhu bita'khiri fi mawatinin yastahiqu fihi taqdima. Dan sangat menunjuki dalil di atas rendah dirinya seseorang, itu ridanya, senangnya dengan ditakhiri pada tempat yang berhak padanya oleh didahulukan. Itu tanda orang yang merendah diri. Ketika mendatangi suatu tempat ataupun suatu jamuan, dia yang berhak duduk di depan. Tapi ketika ditunjuk oleh penerima tamu, dipersilahkan beliau duduk di ujung ataupun di tempat yang paling terakhir, beliau terima. Padahal yang berhak beliau itu di depan. Berarti tidak ada keinginan dimuliakan makhluk. Dan tanda urun tawaduk. Baik bantruk le katanya, bat tempat duduk upeti, tak duduk aja katanya tentang tempat duduk katanya inan. Ya sah penitiannya tempat duduk upeti, cok tempat atau upeti pindah bangku lainnya ulah-ulah. Jadi merasa dronyo agung. Siapa orang yang tawaduk? Itulah orang yang ketika dipersilahkan duduk pada tempat yang paling ujung, dia rida, dia bahkan senang walaupun dia lebih berhak duduk di depan. Artinya apa? Ketika dia tidak diperlakukan secara terhormat, padahal dia itu orang terhormat, tapi biasa-biasa saja, karena dia tidak berharap dihormati. Yang kena orang tawaduk. Lega hanai hei tengku hang tem dia semua buatnya kakon. Jadi orang yang tawaduk tidak berharap pujian, tidak berharap sanjungan. Yang kena orang tawaduk. Kapu mulia, hendak kapu mulia kakahana. Karena kemuliaan itu datangnya bukan dari makhluk. Hakikatnya kemuliaan itu dari Allah. Untuk apa kita dimuliakan makhluk sedangkan Allah tidak memuliakan kita? Hana artinya. Karena makhluk dimuliakan pasti nak sebab. Nah sebab je ibarat kuat jenguk dalam kubang kan ibarat enggang kerling lampayan menyamantang napeng kan bos wadihan na sapun na lian sama hoi
Hanya nak sebab biji. Tapi Allah tidak melihat, tidak. Karena Allah tidak mengambil keuntungan. Wa adallu dalilin ala ikhlasihi. Ya, yang ketiga. Sangat menunjuki dalil di atas ikhlasnya seseorang ketika melakukan amal kebajikan. Adamul mubalati. Itu tidak peduli ia. Bisakhatil khalqi, dengan marah makhluk. Fi jambil haqi, pada sisi kebenaran. Dia tidak pernah melihat dipujikah oleh makhluk, dibencikah oleh makhluk. Yang penting ini adalah kebaikan. Selama dia itu berbuat kebaikan, selama dia itu menyampaikan kebaikan, dia tidak pernah memandang apakah manusia memuji ataupun marah kepadanya. Dia tidak melihat kenan tujuan. Yang penting lumpukah kebaikan, juga bengeh-bengeh. Hanya kerja orang ikhlas. Maka di antara bukti orang yang ikhlas, dia tidak pernah peduli terhadap marahnya makhluk apabila yang disampaikan itu adalah kebaikan dan kebenaran. Karena yang dia lihat adalah sisi kebenarannya. Karena yang dia harapkan apa? Pujian daripada Allah, pengakuan daripada Allah, bukan pengakuan daripada manusia. Senangnya Allah, bukan dia berharap senang daripada manusia. Yang tanda urus ikhlas. Tapi bak fikir-fikir menyelaganya aku pubuannya kada hangat. Nyah ikhlas. Ujung buruh mu pubuat tak salah aku. Karena menyesalah ramengan ni. Rasulullah pernah menyampaikan, la ya'ti 'alan nasi zamanun takhluqu sunnati fihi kama yakhluqu thawbu 'alal abdan. Akan datang suatu masa ketika itu sunnahku tak ubahnya seperti pakaian usang di atas tubuh manusia. Wa tahdusul bid'ah, yang banyak akan timbul ketika itu adalah bid'ah, ciptaan-ciptaan jelek daripada manusia. Faman ittaba'a sunnati fihi sara ghariban wa baqiya wahidan. Apabila ketika itu kita berpegang teguh kepada sunnah, kita menyampaikan sesuai dengan sunnah, akan hidup sendiri tidak memiliki kawan. Wa man ittaba'a bid'atan nas wajada khamsina sahiban aw aksara. Apabila kita ikut menciptakan bid'ah, bahkan ikut kepada mengikuti bid'ah jelek ciptaan manusia, kita akan mendapati 70 orang teman, bahkan lebih, kata Rasulullah. Jadi orangnya baru ramengan, gak main jinjat. Itu yang main nyancit. Jangan ramengan. Nyapa tuku-tuku main zekat, cukup ramengan. Orangnya di pegot pengajian bak kafe orangnya lihat semua buat sihan untuk goyang li poco-poco katanya cukup kok ramai orang ikut buat tunggu. Menang ni untuk je pelik ia kepiah singet ke siapa karena yang dengar li buat lam kan rungup li dua ga siapa tu. Jadi tuku-tuku buat fly nyaramengan tunggu. Nyan maju pengajian. Memang katruk masa orang. Jadi orang yang ikhlas tidak pernah memandang marahnya makhluk. Dia hanya melihat sisi kebenarannya. Nah, itulah orang yang ikhlas. Wa min kalamihi radhiyallahu an, termasuk bahagian daripada kalamnya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an. Apa kata beliau? Man amila syai'an minat ta'at, siapa saja yang melakukan sesuatu daripada amal ta'at, wa dhanna, dia menduga, annahu mukhlisun fi dzalika, bahwa sungguhnya itu orang yang ikhlas pada melakukan demikian. Fal yujarrib nafsahu, maka hendak dia menguji akan dirinya, tes. Wateta perbuat taat nyolong adalah orang yang ikhlas perbuat taat tersebut. Kata aku widraw orang yang ikhlas ka citeh sabote. Tiban cara tetes fa inna arada lahu ma mana'ahu an dzalika. Maka jika telah datang baginya oleh perkara yang menegah ia akannya daripada demikian perbuatan, wa ta'safa ala adami fi'lihi, dan rasa gundah ia di atas tidak melakukannya, fahuwa mukhlisun, maka dianya lah orang yang ikhlas. Wa illa fala, jika tidak maka dia bukan orang ikhlas. Contoh, wateta sumbang 2 boh semen misalnya untuk pembangunan masjid jami. Lungnya orang yang ikhlas sumbang semen tersebut, cukup ikhlas, buka karena aku widraw ikhlas. Andai kata na penghalang
Sehingga hana sempat nu sumbang semen le drone. Baru niat juk ba ketua BKM gekul le ketua BKM laki maah. Rupanya semen ka mencukupi kasih untuk pembangunan. Nyan bak watan nyan pakai ban nam merasa gundah lah mati kapalo hana merempa ilon tuan bagian pahala daripada pembangunan nyan. Na rasa gundah lagi nyan. Nah tunggu drone orang ikhlas andai kata nu sumbang 2 bosak semen. Tapi bak wate ketua BKM gekun kapalonyo semen kasih tak pres pembangunan nu ke. Oh maka selamat 200,000 nyo. Dan tanda hana ikhlas. Maka ketika ada penghalang sehingga hana sempat nak perbuat kebaikannya, nak terasa gundah lah mati sehingga hana nak memperbuat tersebut terasa gundah pakon hana rohlong pakon nyandrol menyatakan dia perbuat urut ikhlas. Tapi menyatakan dia santai lah kasih selamat lah yang berarti tanda hana anak ikhlas. Confirm tunggu ya yang kenyan tak tes nyolong ikhlasnya lo yak bantu ji kanduri ikhlas ya karena mutemung pajo khauri lam ta bantu mutemung pajo ikhlas andai kata leh nak bantu hanan temung pajo khauri tiban na muruk ku tunggu hana ikhlas berarti mudah dah satu tes nyok ke pribadi masing-masing cites masing-masing ka wa zakara Syekhu Ahmadul Hasawi dan menyebut oleh Syekh Ahmad Hasawi rahimahullah di dalam kitab Tasbitil Fuadi bahawa sungguhnya telah datang kepada penghulu kami imam lagi pemimpin kami bernama Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an oleh seorang laki-laki meminta izin ia pada membangun masjid. Ini cerita diceritakan oleh Syekh Ahmad Al-Hasawi ada seorang laki-laki minta izin kepada Abdullah Al-Haddad untuk membangun satu masjid. Syekh lelaki izin ba'drawana nyan masjid yang akan dibangun jetlung tanggung 100%. Ini sebagai contoh ataupun konmenan Syekh nyo na rezeki bacuk rencana lo nak bangun masjid pakiban pandangan ba'drawan. Padahal membangun masjid itu suatu kebaikan. Nyo hino ke perle petunjuk daripada gure. Golom tente sebuah kebaikan akan bernilai kebaikan. Nyo hino ke perle petunjuk gure. Apa kata Syekh Abdullah Al-Haddad? In kanat niyatuka fi binaihi khasilatan lillah narudduka an binaihi. Jika adalah niat engkau pada membangunnya masjid itu bersih karena Allah, ma narudduka, tidak kami halang engkau daripada membangunnya. Bila niat engkau semata-mata karena Allah, silakan bangunlah ju masjid. Apalagi nagebi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Wa in kanat niyatuka ma hiya khalisatun fala tabnihi. Dan jika adalah niat engkau itu tidak ada dianya itu bersih semata-mata karena Allah, maka jangan engkau bangun akannya masjid. Naglih niatnya karena Allah, oh 100% Syekh. Menyaglih niat silakan bangun hana masalah. Tapi menyahanaglih niat karena Allah nyan bek bangun. Qala, jawab pemuda tersebut, bala. Bahkan wahai Syekh, innan niyati khalisatun, sesungguhnya niatku itu bersih semata-mata karena Allah. Ya. Dan pengakuan golom jet pakai tunggu karena lidah bisa menipu. Qala, gekun li Syekh Abdullah Al-Haddad. Undur, coba perhatikan. Lau baniyatahu, seandainya masjid itu telah engkau bangun. Wa ta'ibta fi binaihi, engkau telah capek di dalam membangunnya. Wa sarafta fihi malan katsiran, bahkan telah engkau pergunakan padanya membangun masjid akan harta yang banyak. Lalu
falamma tamma, maka manakala telah sempurnalah pembangunan tersebut, tetapi lam yunsab ilaika, tidak dibangsakan masjid itu kepada engkau. Hanami tulih pinan gata nyan masjid tungku main hana innama nusiba li ghairika, bahkan hanya saja dibangsakan bagi lain engkau. Ibu nanajuk masjid Imam Syafi'i, masjid Imam Nawawi, konan gata ya itulih. Faqila, bahkan dikatakan orang masjidu fulanen itu masjid sipulin, konan gata yang disebut. Wastuhira bidzalika, bahkan masyhur dengan sebutan demikian, bukan nama kalian, bukan nama engkau. Wa anta manusiba ilaika, dan engkau tidak pernah dibangsakan dan engkau tidak dibangsakan kepada engkau. Walam tudzkar bihi fi syai'in, padahal tidak disebutkan dengannya pada sesuatu. Be ilai kenan masjid membak WC hana ibu nang kata. Mendek ibu mentang WC tungku pulin kahana ba masjid hana tempat parkir hana ibu nan kata. Hal tara nafsaka muti'atal lidzalika, adakah engkau memandang diri engkau itu orang yang taat bagi demikian? Artinya bahasa lain menyelagan yang terjadi pakiban. Apakah siap bersedia kata hana ibu nan kata, hana masyhur nan kata. Medihkan ibu buat tempat parkir mentang nan kata WO ataupun buat tempat wudu hana, bahkan mitipu atai gop yang kata bangun pakai ban. Fakara kalilan, maka orang itu berfikir sejenak. Kesemiki becut. Sumakala, kemudian dia menjawab, ma ara nafsi muti'atal lidzalika, tidak aku melihat diriku itu taat bagi demikian. Menyelagan yang kejadian hai dia bangun masjid itu. Nyandup le tersumbang harta, nyandup he itu hanami bohnan tepi mobil hanai niatna tu. Mereka benar ucapan terima kasih. Faqala, maka menjawab oleh Sayyiduna Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, utruhu, tinggalkanlah pembangunan. Baik, ana zuah. Bagi bersedekah leleh boh mo tapua buruh di masyarakat mentang ku bahana zuah bu kata. Fa inna niyataka ghairu salihatin, karena sesungguhnya niat engkau itu tidak benar, tidak bersih karena Allah. Buktinya engkau hanya mencari power, gata hanya mencari populer ya. Sebab punya hanai tulis nan gata, hanai sebut nan gata, bengeh tu. Nya kan sering kejadian lapangan. Tua tertulis nan ganyan nagu sumbang 15 bosak semen, tua tertulis bab papun masjid, mu pep 2 minggu. Nya ganyan tanah hanai kelah. Iban panitia pembangunan nyanduka, papun pengumuman hanai pegotnya. Bagi tulis li panitia, kanai nang janda lain 60 bosak semen tinggi itu. Rupanya nah lain lah yang lebih elok. Tanah hanai kelah. Karena hanya ingin mencari popularitas. Makanya yang kebenar. Tak banding kepada diri pribadi ikhlas puhana. Ketika hana masyhur bertanya, pakai bandar perasaan hati itu. Santai mentang, karena kan masyhur buat manusia lain berharap buat Allah. Yang saja tak ada ikhlas. Tapi takkan lah nyanduk jeralung, nyanduk helung, nyanduk program lun. Hana ini ada. Yang tanda hana ikhlas. Awat hana ikhlas putra ujung-ujung zong. Hana arti. Hana makna, tidak bernilai sesuatu di hadapan Allah kebaikan tanpa dibarengi dengan ikhlas. Kalau lembuh bandingan nuranya, lagi 2 buah bahan tuku hana as bat tengah. Bahan pertama ilmu, bahan yang kedua amalan. Hana as, bahan yang gelonjuk pakai. Begitu pula ilmu kana, amalan kana, akan tetapi tidak ada ikhlas. Sama dengan amalan dan ilmu itu masih di gudang, belum bisa dipergunakan. Kalau dia pakai, baru dia pakai je benaah tengah. Maka hana ikhlas, ilmu dan amal itu tidak ada manfaat. Wa min aqwalil mukhlisina wa ahwalihim, dan sebahagian daripada perkataan orang-orang yang ikhlas dan keadaan mereka. Teh di antara perkataan orang-orang yang ikhlas
Artinya model yang lagi nyo perkataan nyo ke nyo tanda orang yang ikhlas. Contoh, masaha anil Imam Syafi'i, itulah ma yang sahih ia diambilkan daripada perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala. Imam Syafi'i pernah mengatakan wadadatu annal khalqa ta'allamu hadzal ilmi. Aku berencana, aku menghendaki bahawa sungguh segala makhluk itu mempelajari mereka akan ini ilmu. Artinya apa? Ilmunya dan kitabnya. Padahal tidak beliau bangsakan kepada ilayya, tidak beliau bangsakan kepada diriku satu huruf pun daripadanya. Menyebut akannya oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Tibyan. Imam Syafi'i pernah menyebutkan, saya berharap semua manusia itu mempelajari ilmu ini. Hanagakeun beibut kitab laut, beimurno kitab laut, nyan kenyan tanda urut ikhlas. Pada tujuan Imam Syafi'i, lon berharap bandu manusia beimurno ilmu kitab yang lon tulis. Tapi hana gebangsakan musabah huruf pun beimurno atra lonnya hana. Bahkan kebanyakan para ulama-ulama pengarang kitab tertulis syekh, alamah dan sebagainya, itu bukan tulisannya. Saya tulis kan, orang lain tulis muridnya. Ketika muridnya mengumpulkan kitab-kitab gurunya, beliau tulis. Berarti pengarangnya dia hanya sebatas editor ataupun penyusun. Pengarangnya syekh, alamah, kan drog tulis. Drog hanya tulis adanya, tetap al-fakir bukan. Orang yang serba kekurangan. Nah, maka di kitab lagut ikhlas uronyo abih tulis profesor doktor nyo aji hal tepu mekon pi kitab hinan buku mekaman ke dro dalam tokoh na lagut. Karena hana ikhlas ingin mencari popularitas. Ya, ni kala. Ini cerita Imam Nawawi. Baca tu, nawate baca tu. Nah, qala Sayyidunal Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, kata beliau, la ahada yad'il ikhlasa, tidaklah seseorang itu mendakwakan ia akan ikhlas, tetapi melazimi ia akan definisinya ikhlas dan tidak melampaui ia akan lingkarannya ikhlas, dan beriktikad ia pada dirinya itu riya. Maka bahwa sungguhnya jika ada demikian, maka sungguh telah berhenti ia di sisi definisinya ikhlas, dan wa arafa qadrahu, ma'ruf ia akan kadarnya dan tidak melampaui ia akan lingkarannya. Artinya putra, baik pegah-pegah ikhlas, baik pegah-pegah long ikhlas baik menan. Persid kalian bak definisi ile ikhlasnya putra. Wateta kalian bak definisi di antaranya putra. Ikhlas itu melakukan amal kebajikan hana mekerling kepada makhluk. Nama kerling kepada makhluk membacut bila mati. Nah, yang kena definisi ikhlas. Kapujo, hang kapujo, ketan, kacela, hang kacela, ketan. Yang kena ikhlas. Bersih karena Allah. Jadi wate tapu buat sesuatu baik dakwakan lun cukup ikhlas baik. Kalian yang pertama ile kepada definisi. Alihnya baik melampaui daripada lingkaran definisi tersebut. Membacut pi baik mengkerling hal lain. Ya? Lalu tak ia tiket nyo sang lung golom sempurna. Nak keyakinan golom untuk keikhlas 100% sang hantruk tingkat lun. Karena lagi nyan perasaan lama itu, nyan karuh gutanyo berada dalam lingkaran orang yang ikhlas karuh tunggu, karuh. Wa illam yakun kadzalika, dan jika tidak mampu demikian, niscaya tidak lebih akannya akan demikian kecuali mengangkat ia akan kadar di sisi Allah Taala nya. Tadi ahwate lagi tanyo kahana mampule untuk tak usaha belahi ikhlas, tetapi lagi tanya hana tak anggap draw te ikhlas.
Allah akan mengangkat diri derajat getanyo menjadi hamba yang mukhlisin. Ketika hal getanyo hana berharap sesuatu daripada manusia, ketika itulah Allah campakkan dalam lubuk hati kita rasa keikhlasan. Maka ikhlas hana dapat tak usaha tu. Pakai bansit dengan cara membiasakan dalam perbuatan kebaikan, ikhlas akan datang insya-Allah. Karena ikhlas itu taufik, pemberian daripada Allah. Tiban cara tu punya ikhlas wate tak buat kebaikan, bersering buat. Karena menyeban-ban buat han ikhlas menteng bong tu. Ban-ban. Baru puat go tacok puasa Senin Kamis nyen meriaga agak bong mecut ngan kamu Senin Kamis lah. Tapi urang yang kabiasa nah tagak permule kan. Senin Kamis gaji ke makanan ke sebab. Urang ban-ban. Lagi lun pegah orangnya lagi bandingan urang ban pakai baju mahal kalau dia pegah orang. Jadi pakai baju amkul hertu ribe. Ilu wong lo 750. Ipatu mahal. Lepas tu sejutai tengah nyan meri jujak nyan meri jujak baju mahal. Karena ban-ban. Orang yang kabiasa sok baju mahal, ikan yang gurun bruh lah rumah dengan baju yang geyak sawa lima dengan baju yang tegaga. Ho yang gejak dengan baju yang upasai dengan baju biasa mentah hana ke hale tunggu. Lumrah atau biasa. Jadi himbong menyeban bani. Lagi ban-ban baronyan sedekah put juta masjid baronyan nyan meri juga hon menana badan-badan aju nam tak apa lagi tibir juga semangat datang ego kati orang apa juta sedekah biasa mendak. Makanya bagaimana caranya supaya kita melakukan amal kebaikan akan lahir ikhlas. Bagaimana? Biasakan amal kebaikan tersebut. Dengan sebab terbiasa kaji ke makanan, atra kaji ke makanan, ya lumrah lah. Ada penting ada bila atau biasa. Lagi ubu-ubu katanya orang je bambang kenang mi Bangladesh kang kampung becu ada tahu kampung ke? Mi Bangladesh kamu. Orangnya berbelangon kerabe dapat jual ada apa bila? Ada atau biasa. Kena mi wong Solo je mun apalagi kamu urung buluh kan. Dia babak suarun cukup haya kan. Apalagi nak tepu mu dua nak lemah bangga yang pah habis-habis dapat jual. Haya dah. Adi meri aju bak suarun kamu paju. Orangnya haim dapat jual bila? Karena atra kabia mana ni? Kaitan dengan dunia bila sudah terbiasa maka akan menjadi hal yang biasa-biasa saja, tidak lagi menjadi hal yang menyebabkan kita riak. Begitu pula kaitan dengan akhirat. Sama ini. Lagi contoh bandingan mana? Makanan jasmani menyekan makanan rawa tertengku hangga pipaju. Han cocok dengan badan. Menyekan porsi rawa juga hangga pipaju. Dua gotama nyan porsi urang gulam pade lamlang tu. Itanya urang terima pade rumah, baik tamah relah tu. Jadi porsi masing-masing je na porsi draw. Na ladom urang eganya kepajo sia kamang dua gotama nyan porsi draw memang. Eganya karena bagai cuma cah beli. Itanya pogle baik relah nyan. Sabah bangkong kajian na porsi masing-masing. Sebagaimana makanan jasmani kita memiliki porsi masing-masing, makanan jasmani juga demikian. Kalian porsi draw. Baik liah menggrep nomor ratib super piyuhnya kan porsi tanya wayan. Yan porsi letting abu kutakrung Allah maghfir lahu kan letting tanya wayan. Takon pandu liah menggrep sebuah piyuh sehingga kap preh-preh yana urun tanya yang pakai limau tat. Anak tu berkelam sama yang anak meratib han mangan ya anu. Karena kan porsi kita kena penyakit. Sebagaimana makanan jasmani bukan makanan porsi kita, ujung-ujung kena punya makanan rohani juga demikian. Kalau bukan porsi kita kena penyakit ujung. Porsi kita nyota, lihat semayang syah 2 rakaat rawatib kajiannya ilai. Lihat semayang istighfar lihaga kajiannya ilai yang porsi kita nyo. Tatamah tu baju-baju dia. Baik langsung punya langsung ngup baju. Jangan kena penyakit. Nah, punya kena kronis lebih bahaya lah. Malam singa kapal berat. Hai pun boleh. Tu. Hai pun boleh. Nya kronis. Ipa-pro jaro syaitan. Kabrasi ada kehuntikan di ibadat. Maka porsi kita bagaimana? Liu semayang, lihaga, istighfar, pegang, meratib, kajiannya ilai. Sehingga tamah bercutuk. Sehingga tamah bercutuk. Sebagaimana porsi makanan jasmani tamah baju-baju ini. Memang sehingga.
Baik si gohu menjun dua kana mangan tu mon bunuh pajoh je ra itu bienda. Menyokroni meninggal juga. Jadi standarkan porsi. Sebagaimana makanan jasmani, makanan rohani juga demikian. Ketika telah membiasakan dalam porsinya sendiri hal yang biasa, maka hilanglah sifat ria, hilanglah sifat ujub karena hal yang biasa. Menan cara ngoi. Resegi ilmu yang pilihnya. Baik langsung tiap buat di malamnya bagah malai majunya kan porsi dah yang aku. Takut watai taduk mandum relah gop. Kalau tampum ka si malam sekali abutnya ne kalau. Tai ikut lagi long tiap malam ku abut. Jadi agak mandum rendah. Makanya porsi drawannya 3 minggu 3 buat kajut. Baik-baik tiap malam ku relah nduk. Kamu ketika porsi jasmani ada standarnya, porsi makanan rohani juga demikian mahal lahiri ada ujub. Makanya tidak boleh tamak dalam berbuat kebaikan. Rakus dalam berbuat kebaikan itu salah. Di satu sisi kita diperintahkan untuk banyak melakukan amal kebaikan. Tapi melakukan amal kebaikan diawali dengan sifat rakus, ujung-ujungnya akan terbawa ria. Kalau bukan ria, ujub. Makanya biar rakus. Lagi-lagi naju porsi ada yang mentak. Kamu harus kan? Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.